hari ini aku ada tamu di rumah. Jadi ini di rumah, di pojokan, di pojokan tempat ternyaman. Tapi kita pakai bantal dari kamar biar agak nyaman aja. Ini temennya adikku. Hai, Namanya siapa? namaku Nungki. Namanya Nungki. Jadi kita mau cerita kenapa alasan dia keluar dari pekerjaan yang menurutnya orang-orang itu sangat bonafit, Iya. bagus, menantu idaman, Saingannya saingannya harus menyisihkan banyak orang. Kenapa dia kok resign itu? Iya, kayak nggak bersyukur ya Bun. Iya. Aduh. Kenapa Beb? Hayu kenapa? Mau tahu kan? Kita mulai tanya. Jadi pertama kali kamu kerja di sebuah perusahaan ini tahun berapa? Tahun 2020, maksudnya bulan Agustus, pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus. Iya. Berarti kalau ini 2022 dia kerja satu setengah tahun. Terus bagaimana proses dari mulai mengirimkan lamaran pekerjaan sampai diterima? Kamu pertama ngirimin lamaran pekerjaan? Dulu sih prosesnya langsung ya, ngirim surat lamaran sama amplop coklat itu. Oh iya. Iya, itu kan amplop para pejuang pencari. Isinya amplop coklat itu juga harus menghabiskan rupiah ya. Fotokopi, ngeprint sampai cetak foto. Iya, cetak foto, materai. Itu langsung ke kantor BNI terdekat itu. Jangan disebut merek ya. Enggak apa sih. Oke, di bank itulah ya, bank itu. Terus nanti bank kita plat sebut merah nama. aja ya, bank plat merah itu. Terus pertama ngirim bulan berapa? Kan itu diterima Agustus ya iya, kan? ngirimnya itu awal-awal 2020. Awal 2020. Iya, bulan Januari kalau nggak Februari. Oh, berarti belum Covid ya? Iya, Ngirim belum iya, Covid. awal-awal sih kayak udah ada berita-berita, tapi benar. masyarakat Tapi Indonesia tetap nggak percaya Covid. Bener. Soalnya dulu kan katanya masyarakat Indonesia gini kan, kalau ngomongin Covid, uang kita loh makan di warung, ya kan? Nggak Pak, dicuci pakai sabun aja sehat gitu loh. Tapi ternyata sampai gitu Omikron. Oh iya, sampai Omikron. Suntikan sudah berapa kali nih? 3. Aku udah 3 kali Beb. Aduh. Terus setelah itu singkatnya Januari, ya, berarti Januari mengirimkan berkas. Terus kita dipanggil lewat email. Oh, email. Ada pemberitahuan, Anda lolos administrasi berkas. Ngirimnya itu berkas, tapi pemberitahuannya lewat email sama kalau enggak kontak WhatsApp dulu. Nggak itu modal ya. Ya seperti itulah. Maksudku kan pelamar mengirimkan berkas itu juga harus pakai, selain materai kan kita juga butuh sama ongkos kirim ke berkas ke sana, betul kan? Betul. Email Beb. Asal ada internet. Iya, gitu. Okay. Terus setelah itu ya lolos tes administrasi. Itu bulan apa? Kayaknya Maret ya, Bu. Oke, Maret. Ya, berarti sekitar 2 bulan. Setelah itu ada itu langsung seminggu gitu pemberitahuan lolos. Lagi kan tes setelah administrasi ada tes psikotes sama tes tinggi badan sama tes harus wawancara. Berapa itu sebenarnya tes tinggi badannya? Minimal itu 157. Itu aku ngepres ya Bun. Dia ngepres, apalagi saya. Maksudku karena banyak yang tinggi-tinggi, 170 itu banyak yang lamar itu dan cantik-cantik. Ini yang bisa berjalan dengan endel seperti model. Oke, lanjut. Saya yang hanya bermodal doa. Pasrah aja ya. Itu pegawai tetap atau pegawai? Itu masih kontrak. Oh, masih kontrak. Hitungannya kontrak. Tapi per 1 tahun diperpanjang. Kontrak maksimal 3 tahun. Kontrak maksimal 3 tahun, per 1 tahun diperpanjang. Terus masalah value, ngomongin kalau gaji menurut kamu gimana? Ya di atas UMR sih Mbak. Di atas UMR Beb. Bonusnya juga lumayan. Itu kadang saya
kalau dilepas, tapi di bank itu kan ya lingkungan kerjanya keras gitu ya, kayak like dislike terus. Kamu jadi apa? CS atau teller? Bagian frontliner yang teller. Oh, teller. Iya. Jadi bagian depan frontliner itu Megang uang. megang Kalau uang. ada yang selisih kita yang tombok. Aku pernah tombok 1 juta itu pernah. Jadi kita motong gaji. Oh my god, Iya. harus hari itu Iya, juga. harus hari itu, soalnya kan kasnya harus hari itu ditutup buat laporan Oh ke my pusat. god, aku kira mungkin potong gaji di akhir bulan, Enggak. terus besoknya hari-hari. Kenapa kok sampai kita kurang teliti? Maksudku alasannya apa? Soalnya pekerjaan teller itu dituntut harus cepat, teliti, dan kan kita harus lihat jamnya, jam operasional kerjanya itu kalau melayani setoran itu maksimal 10 detik. Jadi kita itu harus menerima uang cepat, langsung dimasukkan transaksi. Kan itu di ada time-nya. Itu untuk bonusan. Oh, lihat berarti gini, kinerjanya, para SOP. kalian nasabah bank, daripada store tunai lewat teller, kasihan tellernya kan. Store tunai lewat ATM. Tuh, udah wes. Alasan kenapa aku ndak suka ke banknya sebenarnya, Iya, kasihan. padahal antri. Antri. Tapi ternyata teller kalau membuat kesalahan juga harus seperti itu, Beb. Iya. Oke. Ya, kadang itu kayak udah masukkan udah pas gitu ya, kan biasanya klop siang hari kan, sebelum istirahat kita klop-klopan uangnya Oke. pas apa belum. Kadang itu siang hari itu udah pas, tapi setelah mau tutup ternyata kurang. Oh my god. Jadi Ada nggak itu, misalnya kamu kan paling banyak itu dana 1 juta. mm-mm, Ada nggak temenmu yang sampai lebih dari itu? ada sampai 35, ada 35 juta. Tapi ya itu karena salah transaksi transfer, salah orang. Oh. Jadi kita harus telepon orang yang menerima, dan kadang orang yang menerima itu mau mengembalikan atau enggak. Oh iya iya, Gitu. oke. Soalnya kan kalau itu sudah SOP-nya itu kalau udah di salah transfer berarti kesalahan teller. Jadi nggak bisa balik, tapi tergantung orangnya itu baik apa enggak. Kalau yang baik Itu biasanya berarti mau temenmu? ngembaliin. Temenku itu untung orangnya itu awal-awalnya orangnya nggak mau ngembaliin. Kan kenapa? Soalnya uangnya udah masuk ke rekening saya, itu kan salah mbaknya, nggak ada undang-undangnya juga 35 kan. juta itu ya. Iya, ya udah, terus dirayu-rayu jadi mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya. Gini maksudku, semua uang itu kan bukan hak kita. Iya. Jadi apa Kadang salahnya kalau gaji dikembalikan? teller itu gampang habis ya, karena setiap hari nombok, kadang sehari 200, 100. Padahal itu buat Iya, makan, buat gajinya makan, buat habis. nongki, buat beli tas. Iya, Nggak bisa usah tas buat branded, skincare. cukup Miniso. Oke. Skincare. Tapi kan kayak gini, masyarakat awam kan bilangnya katanya ya gimana ya, kerja di bank itu sangat Keren ya. keren, ASEAN, ber-AC, bersepatu, terlihat rapi. cantik, rapi. Tapi mereka ditekan dengan pekerjaan yang seperti itu. Kita harus ramah, teliti, cepat. nah tapi ramah. kamu sakit karena menghitung. Iya. Banyak selisih kan, jadi kadang sampai nggak bisa tidur. Aku kan tipe orang yang overthinking. Oh iya, dia overthinking banget. Overthinking banget, jadi sampai berlarut-larut kemana uangnya itu. Oh my god, sampai seperti itu. Sampai kadang stres, nangis sendiri. Loh, Aduh, kayak nggak itu- cocok gitu. Itu masih awal-awal masuk sih. Ya. Oh, kayak di ospek. Iya. Oke, Berjalannya oke. bulan saya udah Dia di nggak ospek. pernah selisih. Tapi temennya baik-baik sebenarnya. ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Beb, temennya baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah temennya baik. Terus rencana kamu kan 1,5 tahun keluar. Iya. Tapi jangan ditiru ya, resign itu karena banyak orang yang membutuhkan pekerjaan kita. Kalau tergantung kita harus berusahanya kayak gimana sih, Mbak. Alasan kamu kenapa resign? Menikah kah? Soalnya Atau aku kan capek ini kan kelahiran 96. Oke, dia 1 tahun di bawahku. Oke. Merasa tua. Jadi kan kalau yang rekan-rekan kerja itu ya kebanyakan kelahiran 2000. Mereka itu masa anunya masih panjang ya. Oh, masa karirnya masih panjang. Iya, dan Seusia adikku. untuk pemikiran pernikahan mereka itu belum ada. Oh my god, karir. Ya karir terus, soalnya kan masih kelahiran muda banget ya. Kita yang udah 90-an ini kayak umur-umur kritis, kadang mikir
Jadi kan juga pekerjaan itu sekarang kan susah jadi pegawai tetap. Ini kan pekerjaan kontrak dan Iya, benar. cuma maksimal 3 tahun. Jadi aku pikir-pikir apa aku lanjut kuliah saja. Oh, dia lanjut kuliah, tak kira nikah. Mungkin Iya. habis kuliah nikah. Ya doakan ya Bun, atau bisa dua-duanya. Oke. Dia pengen kuliah ternyata, Beb. Doakan lolos ya. Ternyata pengen kuliah. Terus apakah orang tua terus pandangan tetangga itu berubah setelah kamu resign? Iya, kayak mesti kita yang menjalani, Selalu. orang lain yang menghakimi. iya, kenapa sih kok dilepas eman-eman? Terus kayaknya punya pekerjaan itu adalah harga diri. Orang yang nggak punya kan biasanya diolok-olok. Kayak kemarin aku beli sabun mandi aja saya pertanyaan panjang, kenapa resign gini-gini. Sabun mandi di warung. Iya, di Dekat rumah. warung tetangga. Tetangga. Dan mulutnya seperti itu. Kadang kita sakit hati ya Bun. Bilang tapi- aja sama yang punya warung. Kenapa mereka nggak itu resign? belum Aku mau buka toko. Mainin ibunya. Kenapa ya? ya bisa sih, nanti biar dia ya merasa tersaingin. Oh my god. Oke. Ya, seperti itu. Kadang orang-orang nggak bisa jaga mulut ya Bun, nggak tahu kondisi kita kayak apa mentalnya. Bener banget. Dan dia itu kerja, kamu kan kerjanya di luar kota ya, Iya, jauh di luar dari kota, orang tua, ngekos, banyak pengeluaran biaya. jadi kemungkinan kan apa itu ada rasa kangen sama rumah gak sih? Oh iya, selalu homesick nggak sih? Nah itu Beb. Ya jadi kita kalau masuk angin atau apa kita nggak bisa minta tolong orang. mempertahankan ya. Iya. Jadi maksudku kalau di kos pun kita juga harus seperti baik sama temen juga. Istilahnya kita menitipkan diri. Ya kayak yang Iya, Nugi kalau ada bilang apa-apa tadi, sakit pasti kan temennya. temennya bakal yang bantu seperti itu. Biasanya masuk angin tuh. Iya, masuk angin. Tidur kalau di rumah sendirian juga bahaya. Kamu ngelindur jalan, buka pintu, siapa yang bangunin? Iya. Tapi kalau ada temen kan beda cerita lagi, seperti itu. Waalaikumsalam.